Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita dan membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan masa sekarang. Jadi di sini saya mengingatkan bahwasanya pembersihan dosa atau membersihkan jiwa dari perbuatan yang tidak baik itu sangat kompleks dalam menyikapi bahwasanya dosa itu benar-benar akan dihapuskan. Salah satu ciri bahwasanya dosa itu telah dihapus adalah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih banyak berpikir sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu yang belum pernah kita minta ampunan kepada Allah, kita bertobat, tata caranya itu harus yang pertama mengerti akan ilmunya dulu. Jadi mengerti akan pengetahuannya dulu, pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua itu adalah halnya, jadi hal yang yang kita anggap sebagai kurang baik itu berada di dalam pikiranmu dan hatimu. Tindakanmu yang terdahulu itu menunjukkan sikap-sikap yang bagaimana. Jadi kamu bisa mengoreksi diri kamu sehingga kamu bisa melakukan taubat. Seperti contohnya, kita melakukan kesalahan, misalnya mencuri atau menghutang, mencuri barang orang lain. Kemudian sudah sekian lama kamu mencuri barang orang lain itu, bagaimana caranya bertaubat? Apakah harus minta maaf kepada orang itu ataukah tidak? Kalau orangnya sudah meninggal bagaimana? Dan kalau orangnya jauh dari jangkauan itu bagaimana? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Kalau orangnya sudah meninggal ataukah jauh dari jangkauan, maka taubatan itu dengan cara apa yang kamu curi itu nilainya berapa. Kemudian kamu renungi, kamu sesali. Jadi saat kamu merenungkan kesalahan kamu, jiwamu merasa menyesal atas kejadian itu. Kamu harus meresapi betul-betul bahwasanya kamu ingin bertaubat. Kemudian kamu doakan orang yang telah kamu curi barangnya yang nilainya harganya misalnya 100.000 misalnya waktu itu misalnya.
kamu coba sedekahkan kepada orang yang membutuhkan dengan catatan bahwa amalan ini untuk menebus kesalahanku di masa lalu yang telah mencuri kepada si A sebesar 100.000. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah akan mendengarkan penyesalanmu, ketulusanmu, keikhlasanmu untuk bertaubat, sehingga insya Allah akan diterima kalau sungguh-sungguh. Demikian juga dengan kesalahan-kesalahan yang kecil di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kita salah berucap, tutur kata kita mungkin ada yang menyakiti atau menghina seseorang, atau pernah sakit hati terhadap seseorang, maka segeralah minta ampunan dan menyesal atas sikapmu terhadap mereka-mereka itu, yang mana kamu masih belum bisa menguasai akan hawa nafsumu. Jadi pada saat itu kamu telah diperbudak oleh setan melalui hawa nafsumu untuk menghina atau mencaci maki orang. Jadi kamu harus minta ampunan kepada Allah. Insya Allah dengan kamu betul-betul minta ampun dan mengakui atas segala kesalahanmu itu, kedepannya kamu akan jauh lebih baik. Cirinya kalau tobat itu diterima, maka kesalahan itu tidak akan kamu mengulangi untuk kedua kalinya. Karena apa? Karena kamu akan lebih banyak berpikir dulu sebelum kamu mengucapkan segala sesuatu yang menyakitkan hati seseorang. Jadi jelas ya, kita harus sering-sering bertaubat kepada Allah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan masa sekarang ini. Saat ini mungkin dari pagi sampai sore kita pernah melakukan kesalahan. Segeralah minta ampunan kepada Allah dan akuilah segala dosa-dosamu, apa yang telah kamu perbuat, dan akui penyesalanmu dengan jiwa yang bersih. Jangan dengarkan perkataan orang yang tidak mungkin itu. Masih mending kita mau membersihkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, di masa kemarin daripada tidak sama sekali. Kesalahan-kesalahan yang masa lalu kita lupakan begitu saja, berceceran seperti sampah. Jadi sehingga kita banyak disibukkan untuk mengoreksi diri kita, untuk mengerti bagaimana itu hidup bersosialitas dan bagaimana itu hidup yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi iman ini akan tetap terjaga di dalam hati dan akan semakin lebih kuat dan semakin kuat, sehingga jiwa kita juga akan semakin kuat. Kita tidak akan takut sedikit pun dengan masalah duniawian, karena kita punya Allah. Demikianlah kajian
pada kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.